dan pembahasan seperti itu. Dan memang bab 4 ini hasil penelitian dan pembahasan biasanya dilaksanakan kalau berhubungan dengan skripsi itu kan setelah proposal penelitian. Setelah proposal penelitian, ujian proposal penelitian, lalu mahasiswa melakukan penelitian, dan berikutnya mahasiswa membuat laporan penelitian. Nah, kalau kita bicara tentang laporan penelitian di skripsi itu, ya, maka hasil penelitian dan pembahasan itu ada di bab 4. Namanya hasil penelitian dan pembahasan. Nah, pada saat menyusun hasil penelitian pembahasan, apa-apa saja yang perlu ditampilkan gitu ya. Saya tentunya menyampaikan bab 4 hasil penelitian pembahasan lebih kepada implementasi di skripsi ya, seperti ini. Nah, kalau kita lihat ke hasil penelitian, kalau kita mau menyusun bab 4 di hasil penelitian pembahasan, ada hasil penelitian. Hasil penelitian ini kalau kita lihat adalah merujuk pada tujuan penelitian, terutama tujuan khusus penelitian. Jadi kalau misalnya Anda menyusun bab 4 hasil penelitian pembahasan, maka hasil penelitian ini merujuk pada tujuan penelitian, terutama tujuan khusus penelitian gitu ya. Jadi itu yang dirujuknya. Tujuan khusus penelitian. Jadi kalau misalnya Anda memiliki tujuan khusus penelitian gitu. Di tujuan khusus penelitian ya, misalnya ada 3, misalnya ada 1, lalu 2, 3 ya, maka hasil penelitian pun pasti ada 3 gitu ya. Kalau misalnya tujuan usul penelitiannya ada 4 misalnya, bisa ada 4 tambah 4 misalnya ada 5, maka di tujuan penelitian pun ketika Anda menyajikan hasil penelitian maka akan ada 5 tabel gitu ya, kalau dalam bentuk tabel. Jadi sekali lagi bahwa saat membuat hasil penelitian maka merujuk pada tujuan penelitian, terutama tujuan khusus penelitian. Kalau tujuan khusus penelitiannya ada 5, maka pasti tabelnya pun ada 5. Gitu. Ya, jadi Anda lihat tujuan khusus penelitian. Yang kedua, kalau mau membuat hasil penelitian, cara menyajikan hasil penelitian dapat berupa tabel, dapat berupa grafik, atau cara penyajian lainnya. Namun secara umum, hasil penelitian, terutama skripsi, kalau menyajikan hasil penelitian ini hampir mayoritas menggunakan tabel gitu ya. Pak boleh tidak menggunakan grafik? Sebenarnya boleh menggunakan grafik gitu. Tapi secara umum ya, secara umum rata-rata menggunakan tabel. Dan tabel yang digunakan yang digunakan pun itu ya berbentuk tabel terbuka gitu. Tidak tabel tertutup. Jadi secara umum kalau misalnya Anda membuat hasil penelitian di bab 4, maka menggunakan tabel ya, berupa tabel. Atau bisa juga berupa grafik, tapi secara umum rata-rata menggunakan grafik. Atau narasi jika risetnya penelitian kualitatif. Nah, hasil penelitian, kalau desain penelitiannya kualitatif, itu bentuknya narasi. Tapi kalau penelitiannya apa kuantitatif, ya, penelitian yang kuantitatif,
Yang disajikan itu eh, adalah tabel atau grafik. Nah, dalam interpretasi hasil penelitian tidak perlu diuraikan secara menyeluruh. Jadi kalau membuat hasil penelitian, Anda tidak perlu menguraikan, membaca interpretasi di dalam tabel secara keseluruhan, tetapi cukup yang menjadi tren. Bisa yang paling banyak atau bisa yang paling kecil. Jadi misalnya dalam tabel, ya, Anda menyajikan hasil penelitian, lalu si tabel diinterpretasi seluruhnya tidak harus. Tetapi apa? Pilih angka yang tren, nih. Bisa yang paling banyak atau yang paling kecil. Jadi ini adalah tiga hal yang perlu Anda perhatikan kalau mau menyusun hasil penelitian. Yang kedua adalah pembahasan. Kalau mau menyusun pembahasan, ya, jadi tadi hasil penelitian. Yang kedua, kalau mau menyusun pembahasan, maka merujuk pada hasil penelitian yang diperoleh. Jadi merujuk pada hasil penelitian yang diperoleh. Jadi misalnya Anda mau melakukan pembahasan, bagaimana caranya membuat pembahasan, yaitu merujuk pada hasil penelitian yang diperoleh. Yang kedua, cara melakukan pembahasan diawali dapat mengambil data penelitian yang menjadi kunci utamanya. Jadi kalau misalnya udah dapat, saya di sini, di samping sini, ah, ambil aja nggak Pak? Di samping sini ada. Oke, jadi pada saat melakukan pembahasan, yang pertama merujuk pada hasil penelitian yang diperoleh. Yang kedua, cara melakukan pembahasan diawali dapat mengambil data penelitian yang menjadi kunci utamanya. Jadi kalau kita mau membahas, jangan mengambil hasil penelitian seluruhnya. Tentukan mana yang paling menjadi kunci utamanya gitu ya. Jadi jangan sampai gini, saat Anda mau menyusun pembahasan, ya, Anda mindahkan hasil penelitian langsung secara keseluruhan, tidak demikian. Tetapi pilih yang menjadi kunci utamanya. Selanjutnya, bandingkan dengan teori atau hasil penelitian yang sudah ada gitu. Jadi lalu bandingkan gitu ya. Dibandingkan dengan teori atau hasil penelitian yang sudah ada. Nah, yang ketiga, peneliti dapat memberikan justifikasi. Nah, kalau kita mau melakukan pembahasannya, si peneliti ini bisa memberikan justifikasi atau dapat memberikan pendapat si peneliti ini dalam pembahasan sesuai data empirik yang ditemukan di lapangan. Oh, ya, ada gorengan-gorengan nggak Pak? Bala-bala, bakwan ada. Tempe mendoan. Oh, tempe mendoan nggak ada. Oke. Oh, kasih ya Mbak ya. Sembala-bala. Sebentar nggak ada. Oke ya. Jadi, nah peneliti dapat memberikan justifikasi dalam pembahasan sesuai data empirik yang ditemukan di lapangan. Jadi, kalau misalnya kita menyusun skripsi, karena kita sebagai peneliti, peneliti boleh memberikan pendapat gitu. Peneliti boleh memberikan opini, tetapi pendapat atau opini si peneliti harus disesuaikan dengan data empirik yang ditemukan di lapangan. Jadi saya kira ini adalah poin ya, tiga poin penting yang dapat diperhatikan oleh Anda saat menyusun hasil penelitian pembahasan. Dan kalau saya lihat ada beberapa riset mahasiswa atau skripsi mahasiswa yang apa yang sangat
baik ya bisa dipresentasikan gitu ya. Kemarin ada bimbing tahun 2024, ini ada bimbingan saya namanya Dina ya. Hasil penelitiannya itu disampaikan dalam World Academy of Nursing Science Congress in conjunction with. Jadi ada para akademisi dunia kumpul di Indonesia, Kongres, kerjasama dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Dan ini yang nomor 395, ini skripsi yang disusun mahasiswa, ya. Lalu bersama dengan saya dampingi, dipaparkan dalam pertemuan internasional gitu. Kebetulan para apa, para pesertanya itu para akademisi di dunia itu kumpul gitu. Dan meetingnya ada di Indonesia waktu tahun 2024. Artinya bahwa skripsi Anda itu bisa di apa, bisa presentasikan di tingkat internasional. Bahkan di Unjani ini ya, di Unjani, di fakultas-fakultas yang lain sudah memberlakukan kalau skripsi Anda dipublikasikan di Sinta 3 ya, itu tidak perlu ujian gitu. Ya, langsung mendapatkan ekuivalen rekognisi nilai A. Dan sekarang lagi kita kaji ya, saya akan memasukkan dalam peraturan di universitas bila mahasiswa mampu mempresentasikan hasil penelitiannya di di internasional, itu mahasiswa tidak perlu lagi ujian gitu ya. Ini akan kita rancang ya. Dan kalau di Unjani di fakultas yang lain sudah memperlakukan ya, kalau misalnya skripsinya di Ahmad atau skripsinya Dita dipublikasikan di Sinta 3 itu nggak perlu ujian lagi gitu. Atau dipresentasikan di oral presentasi internasional seperti di ini nih, World Academy of Nursing Science One Congress in conjunction with International Conference of Indonesian National Nurse Association, ini nggak perlu diujikan lagi gitu. Dan rekognisi nilainya dapat A seperti itu. Nah ini yang apa? Yang salah satu hasil riset mahasiswa ya dari prodi S1 Keperawatan. Kebetulan saya pembimbingnya ya, dipresentasikan di internasional. Ini ya waktu dipresentasikan hanya memang judulnya sedikit dirubah ya, menjadi risk factor physical activity and stress level to sleep quality. Jadi case study on adolescent in high school. Jadi artinya bahwa tulisan-tulisan mahasiswa atau skripsi-skripsi mahasiswa dapat dipublikasikan tidak hanya di nasional saja, tetapi juga di internasional. Ini salah satu contoh bagaimana apa skripsi mahasiswa dapat dipresentasikan di pertemuan internasional. Sebagai contoh misalnya, tadi saya sampaikan kalau kita menyusun bab 4, saya ambil contoh skripsinya yang Dina ya. Dan kebetulan skripsi ini tadi saya sampaikan pernah dipublikasikan ya di internasional gitu. Ya, ini skripsi yang pernah dipublikasikan di apa di internasional ya. Nah, ini judul skripsinya hubungan aktivitas fisik dan tingkat stres dengan kualitas tidur pada remaja di Semanduat Cimahi. Tadi saya sampaikan bahwa kalau kita mau menyajikan hasil penelitian, kan lihat tujuan khusus. Nah, sekarang kita lihat tujuan khusus penelitian ini gitu ya. Oke, kita lihat tujuan khusus penelitian ini. Nah, tujuan khususnya ada 5 ini. Ini tujuan umum.
Yang pertama, ingin mengetahui gambaran aktivitas fisik. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, ingin mengetahui gambaran tingkat stres. Ini yang kedua. Yang ketiga, ingin mengetahui gambaran kualitas tidur. Yang keempat, ingin mengetahui hubungan antara aktivitas fisik dengan kualitas tidur. Yang kelima, ingin mengetahui hubungan antara tingkat stres dengan kualitas tidur. Jadi, Dina ini meneliti tentang aktivitas fisik dan tingkat stres terhadap kualitas tidur. Dia punya 5 tujuan penelitian khusus. Maka hasil penelitiannya pun pasti ada 5. Kita lihat hasil penelitian. Oke, kita lihat hasil penelitian dari Dina ini. Lihat hasil penelitian. Tadi disampaikan, kalau kita mau menyusun hasil penelitian, maka lihat tujuan khusus hasil penelitian. Dina tadi, tujuan khususnya ada 5. Gitu kan nih. Hasil penelitian 1, aktivitas fisik. Yang kedua, tingkat stres. Yang ketiga, kualitas tidur. Yang keempat, aktivitas fisik dengan kualitas tidur. Yang kelima adalah hubungan tingkat stres dengan kualitas tidur. Nah, dah saja. Jadi, saat menyajikan hasil penelitian, maka merujuk melihat tujuan penelitian dari ini. Yang kedua, hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel. Kalau kuantitatif. Dan tabelnya tabel terbuka, tidak tabel tertutup. Nah, inilah yang disebut dengan tabel terbuka. Gitu. Ya. Inilah yang disebut dengan tabel terbuka. Kalau dulu kan ini ada gitu kan, ini tutup, ini tutup. Nah, ini yang disebut dengan tabel terbuka. Ya. Ini tabel terbuka yang univariat. Ini juga sama, tabel terbuka yang univariat. Ini juga sama, tabel terbuka yang univariat. Yang berikutnya adalah ini tabel terbuka yang bivariat. Ingin melihat aktivitas fisik dengan kualitas tidur. Ini adalah contoh tabel terbuka yang bivariat. Ya, jadi yang pertama, saat menyusun hasil penelitian, melihat tujuan penelitian. Yang kedua, kalau jenis sajian yang menggunakan tabel, maka pilihlah tabel terbuka. Yang ketiga, cara interpretasi. Gitu. Cara menginterpretasi tentunya pilih yang jadi tren. Bisa yang paling besar atau bisa yang paling kecil. Contoh misalnya yang hasil penelitian ini. Hasil penelitian ini diinterpretasikan tentunya tidak semuanya. Dina memilih yang sebagian besar, 75%. Jadi si mahasiswa ini memilih tren yang sebagian besar. Sama yang ini juga nih. Tingkat stres.
tidak seluruhnya diinterpretasi. Pilih salah satu yang paling besar atau paling kecil. Ini juga sama di kualitas tidur. Milih mana yang paling keren seperti itu. Lalu berikutnya, kalau di tabel bivariat atau dua variabel, lihat yang keren juga gitu kan. Maka cara bacanya yang tentang kualitas tidur buruk ini dibaca, ngambilnya, lalu apakah ada hubungan atau tidak, simpulkan saja gitu. Ini cara interpretasinya. Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana kita membuat hasil penelitian, ya. Bagaimana kita menyajikan hasil penelitian. Lalu berikutnya, kalau hasil penelitian sudah, maka masukkan pada pembahasan ya. Masuk pada pembahasan. Saat kita membuat pembahasan, maka katanya merujuk pada hasil penelitian. Jadi kalau misalnya hasil penelitiannya ada 5, tadi saya sampaikan, ini ada 5. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Maka pembahasan pun ada 5. Ini pembahasan 1, bahas. 2, gambaran tingkat stres. 3, gambaran kualitas tidur remaja. 4, hubungan aktivitas fisik dengan kualitas tidur remaja. 5, hubungan tingkat stres dengan kualitas tidur remaja. Itu adalah cara membuat hasil penelitian dan pembahasan. Nah, berikutnya keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian ini bisa diperlukan, bisa tidak. Bisa dituliskan atau juga tidak gitu. Tergantung si peneliti saja gitu ya. Atau kadang-kala juga bisa saja pembimbing, oh misalnya tidak perlu ada keterbatasan ya tidak harus gitu. Ya, jadi untuk membuat keterbatasan penelitian sebenarnya si mahasiswa tidak harus menuliskan keterbatasan penelitian. Tergantung misalnya kita sebagai peneliti apakah perlu menuliskan keterbatasan penelitian atau malah si pembimbing bisa saja menyarankan karena banyak keterbatasan atau karena misalnya hasil penelitian kita tidak sesuai dengan teori yang ada gitu. Boleh menyampaikan keterbatasan penelitian. Contoh misalnya di penelitian ini ya si mahasiswa kan Dina ini kan nggak ada satu yang tidak berhubungan dibahas sama dia gitu. Keterbatasannya kenapa sih di riset dia tidak ada hubungan gitu kan. Padahal misalnya secara teori itu ada hubungan gitu, ya. Yang kedua juga eh, terkait mengenai tidak meneliti faktor-faktor selain aktivitas fisik dan tingkat stres. Jadi hanya 2 aja yang diteliti. Padahal
kalau kita bicara tentang kualitas tidur, banyak faktor yang mempengaruhinya. Sehingga masih ada beberapa variabel yang di variabel Dina tidak berhubungan, mungkin saja variabel yang dipilih oleh Dina memang signifikansinya kecil dibandingkan dengan apa variabel-variabel lain. Dan juga tidak semua responden dipantau oleh peneliti karena mengikutsertakan enumerator. Nah, keterbatasan penelitian ini dibuat oleh Dina, dibuat oleh mahasiswa karena merasa bahwa ada hasil penelitian yang berbeda dengan teori dan si peneliti merasa banyak keterbatasannya seperti itu sehingga si peneliti membuat keterbatasan penelitian. Jadi ini adalah cara bagaimana kalau membuat hasil penelitian pembahasan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita melakukan penelitian atau menyusun skripsi, ini ada keterkaitannya antara bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Sebagaimana di bab 4 itu merujuk kepada tujuan penelitian, ya, terutama saat menyajikan hasil pembahasan. Nah, kalau sudah menyusun bab 4, hasil penelitian pembahasan, maka kan Anda akan masuk kepada menyusun kesimpulan dan saran. Jadi berikutnya Anda menyusun kesimpulan dan saran. Ya. Nah, hah? Ya, kata bilang goreng. Aneh ya? Originalnya? Benar. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjawab tujuan penelitian, terutama tujuan khusus. Saran memberikan rekomendasi berdasarkan kesimpulan yang merujuk pada manfaat penelitian. Jadi ingat, kalau Anda nyusun bab 5, kesimpulan dan saran, maka lihatlah tujuan penelitian, terutama tujuan khusus, didasarkan kepada hasil penelitian. Yang kedua, saran memberikan rekomendasi berdasarkan kesimpulan yang merujuk pada manfaat penelitian. Contoh misalnya nih, contoh misalnya tadi yang Dina ya. Ya, kita lihat yang contoh skripsi Dina saat membuat kesimpulan dan saran. Nih, dia menyimpulkan karena kan tujuan khususnya ada 5, hasil penelitiannya ada 5, maka dia menyimpulkan juga ada 5. Sebagian besar remaja Semangat Cimahi kategori aktif fisik yang aktif yaitu sebanyak 7 orang. Sebagian besar remaja Seman 2 Cimahi kategori stres sedang 73,7%. Sebagian besar remaja memiliki kualitas tidur yang buruk sekian persen. Lalu tidak terdapat hubungan antara aktivitas fisik dengan kualitas tidur. Yang kelima, terdapat hubungan antara tingkat stres dengan kualitas tidur. Jadi tujuan khusus ada 5, hasil penelitian ada 5, membahas pun ada 5, maka kesimpulan pun ada 5. Jadi akan tergambar keterkaitan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Nah, kalau saran, ini tentunya disesuaikan dengan
sama tujuan disesuaikan dengan kesimpulan merujuk pada manfaat penelitian. Ini di perawat, berbagai perawatan. Nah ini contoh misalnya semua. Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat sebagai informasi bagi para remaja Cimahi bahwa sebagian besar kualitas tidur mereka buruk dan diharapkan remaja lebih memperhatikan tidurnya dan mengatur waktu istirahatnya. Bagi sekolah diharapkan untuk memberikan wewenang mengontrol aktivitas fisik remaja, terutama di luar sekolah. Jadi kalau memberikan saran itu harus operasional. Kita mampu memberikan saran operasional, tentunya merujuk kepada hasil penelitian. Kadang-kala banyak beberapa skripsi mahasiswa yang saran itu tidak operasional. Padahal saat menulis saran itu harus operasional ya, merujuk pada hasil penelitian. Ini contoh apa, nyusun hasil penelitian dan pembahasan termasuk juga nyusun kesimpulan dan saran seperti ini. Oke, nah saya kira mudah-mudahan Anda dapat gambaran ya bagaimana menyusun bab 4 dan bab 5. Saya mohon maaf suasananya agak agak krodit ya, agak krodit ya, karena ada penerbangan yang delay seperti itu. Nah sebelum saya closing ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, Anda mulai telusur-telusur saja lah. Contoh-contoh skripsi. Atau Anda suatu ketika datang ke perpustakaan Pitkes, ya, lihat contoh skripsi. Atau Anda sekarang latihan saja mendami, gitu ya. Jadi mudah-mudahan skripsi yang akan Anda susun ntar berjalan dengan baik dan lancar. Saya kira itu ya dari saya. Silakan sisanya belajar mandiri saja ya. Minimal Anda dapat membayangkan lah bagaimana menyusun bab 4 dan bab ini. Dan mudah-mudahan ada hasil penelitian Anda yang dapat dipublikasikan ya, baik di jurnal nasional maupun internasional. Bahkan biasanya program studi itu mengidentifikasi beberapa mahasiswa diberikan kesempatan untuk oral presentasi, baik di tingkat nasional maupun di internasional. Dan itu dibiayai oleh program studi. Ya. Saya kira itu, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya. Kalau perlu contoh saya kirim ntar contoh skripsi yang bagusnya. Oke.